神山州领域，怎么回事？踏印血啊，这是什么时候？水翼技能，魂骨技能，灵魂出境，必杀！精神控制技能。你们也来尝尝。就半个师团。我白虎一脉，某一个白虎公爵代号白虎公爵，必诛灭白虎公爵。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-116. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuhou memulai jalan barunya sebagai pasukan dari Kekaisaran Starluo, yaitu agar Hu Yuhou bisa menunjukkan kepada ayahnya bahwasanya ia sekarang telah tumbuh melebihi ayahnya, yang sekaligus juga Hu Yuhou ingin meminta pertanggungjawaban dari para anggota Duk Harimau Putih untuk mereka yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dulu kepada ibunya. Singkatnya, Hu Yuhou yang telah menjadi prajurit dari Kekaisaran Starluo tak disangka di sana Hu Yuhou bertemu dengan saudara tirinya yang bernama Deloli, yang memiliki hubungan cukup erat dengan Hu Yuhou karena ibunya Deloli baik kepada Hu Yuhou dan juga ibunya dulu, membuat Hu Yuhou ingin untuk balas budi kepada Deloli, yaitu dengan Hu Yuhou yang memberikan pelatihan kepada Deloli. Tetapi karena Deloli masih belum mengenali Hu Yuhou, membuat Deloli tidak suka kepada Hu Yuhou, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah pertarungan Hu Yuhou melawan Deloli, yang di sini Deloli khawatir kalau Hu Yuhou akan menghajar Suyun, yang di sana Hu Yuhou menggunakan kekuatannya ke arah Suyun, yang setelah itu tiba-tiba saja kita langsung berpindah dengan Deloli yang terbangun dari tidurnya, dan di sana Deloli merasakan tubuhnya yang tiba-tiba saja telah pulih padahal tadi malam telah dihajar oleh Hu Yuhou. 昨晚是怎么回事？一下子提升了2级。 Yang di sini juga Deloli merasakan kekuatan jiwanya juga telah meningkat sebanyak 2 level, membuat Deloli pun penasaran dengan apa yang terjadi. Tetapi di sana Hu Yuhou menyuruh kepada Deloli untuk segera ikut ke dalam barisan karena mereka yang telah memulai pelatihan. Deloli dengan segera ikut bersama Hu Yuhou. Singkatnya, Hu Yuhou bersama dengan Deloli, mereka berdua telah masuk ke dalam barisan, dan di sana Deloli masih penasaran dengan kejadian tadi malam dan bertanya kepada Hu Yuhou mengenai keberadaan dari Suyun. Tetapi tak lama kemudian Suyun telah datang di tempat mereka dengan kondisinya yang baik-baik saja, membuat Deloli pun senang dan tidak marah kepada Hu Yuhou. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Hu Yuhou merasakan adanya sensasi yang berdebar di dalam tubuhnya, seperti akan terjadi sebuah kekacauan. Dan benar saja dugaan Hu Yuhou, tiba-tiba saja di saat itu adanya sebuah ledakan besar, yang ledakan itu seketika mengguncang lokasi mereka. Dan setelah ledakan tersebut, mereka menyadari kalau ledakan tersebut berasal dari benteng barat yang diketahui oleh Deloli itu merupakan benteng yang dijaga oleh ayahnya, yaitu Daihao. Deloli khawatir dengan kondisi ayahnya. Ia berniat untuk pergi ke benteng barat, tetapi dihentikan oleh Hu Yuhou karena tindakan Deloli yang terlalu nekat. Dengan kemampuannya masih rendah, jika Deloli memaksa untuk pergi ke barat, sama saja Deloli mengakhiri hidupnya sendiri. Dan tak lama kemudian Suyun datang ke tempat Hu Yuhou dan juga Deloli yang memberikan promosi kepada mereka berdua untuk menjadi prajurit pengawalnya, yang setelahnya Hu Yuhou bersama dengan Deloli mereka disuruh untuk mengikuti Suyun, dan setelahnya Suyun memberikan perintah kepada Deloli untuk ikut bersamanya maju ke garis depan, sedangkan Hu Yuhou disuruh untuk melakukan pengintaian melihat situasi yang terjadi pada peperangan tersebut. Hu Yuhou menerima perintah itu, yang lalu pun Hu Yuhou berpisah dengan Deloli dan juga Suyun.
Singkat cerita, Hu Yuho telah sampai di tempat dari benteng barat yang di sana Hu Yuho melihat situasi yang sangat mengerikan, yaitu para pasukan dari Kekaisaran Star Luo yang sudah banyak mengalami luka parah akibat ledakan sebelumnya. Yang di sana para pasukan Star Luo yang telah mundur, mereka menjelaskan kepada Hu Yuho bahwasanya penyerangan tiba-tiba ini berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan yang menggunakan senjata meriam tingkat 9, yaitu ledakan pertama sebelumnya, dan juga setelahnya para pasukan dari Kekaisaran Matahari Bulan mereka juga ikut turun untuk mengeksekusi para pasukan dari Kekaisaran Star Luo. Hu Yuho mengakui rencana kejam yang dibuat oleh Kekaisaran Matahari Bulan sangat matang, yang dimana pertama mereka menghancurkan benteng pertahanan dengan meriam level 9 yang ledakan dahsyat itu langsung memperlemah semua benteng barat, dan setelahnya para pasukan dari Kekaisaran Matahari Bulan melakukan pembasmian kepada para anggota pasukan Star Luo. Yang terlihat wilayah barat juga telah rata akibat serangan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dan di sini Hu Yuho penasaran apa yang dilakukan oleh ayahnya pada situasi ini, dan Hu Yuho menduga bahwasanya ayahnya yaitu Daiho ia sedang mencoba untuk menyelamatkan para pasukan yang mencoba mundur dari pertempuran, yaitu dengan Daiho yang akan mencoba untuk mengulurkan waktu kepada para pasukannya agar bisa mundur dengan ia yang akan memancing perhatian dari para pihak musuh. Dan Hu Yuho bisa menebak bahwasanya ayahnya akan memancing para pasukan musuh ke wilayah timur. Dan kita pun diperlihatkan dengan ayahnya Hu Yuho yang sekarang berada di situasi terpojok dan juga tubuhnya penuh akan luka akibat serangan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yang di saat itu Daiho mendapatkan bantuan dari Doluo Xuanji, yaitu merupakan Master Doluo veteran. Yang di sana Xuanji menahan serangan dari pihak Kekaisaran Matahari Bulan untuk melindungi Daiho. Dan setelahnya Daiho memiliki rencana yang dimana rencananya adalah untuk berfokus memundurkan para pasukan Legium pertama dengan mereka yang akan memanfaatkan wilayah dari Gunung Mingdao. Yang sekaligus di sini Daiho akan memancing para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan agar mereka tidak mengincar para pasukan Legium pertama mereka. Dan di sana juga Daiho berbicara dengan Youheng yang dimana jika ia tidak bisa selamat dalam misi ini, maka gelar Duk Harimau Putih akan diserahkan kepada putranya yaitu Youheng. Youheng tak ingin untuk kehilangan ayahnya, tetapi Daiho langsung membuat Youheng pingsan agar Youheng tidak mengganggu rencana Daiho. Yang juga setelahnya Daiho menyuruh kepada Xuanji untuk membawa Youheng pergi ke tempat yang aman, dan Xuanji menerima misi tersebut. Setelahnya pun pertarungan kembali berlanjut dengan di sini pihak dari Daiho yang sudah semakin kewalahan dengan penyerangan dari pihak Kekaisaran Matahari Bulan. Tetapi walaupun mereka yang tahu akan kalah dalam pertarungan ini, Daiho bersama dengan para pasukannya yang tersisa mereka masih belum akan menyerah dan akan berjuang sampai titik darah penghabisan mereka. Yang hal ini membuat Master Ye Yuling dari pihak Kekaisaran Matahari Bulan menyadari kekuatan utama dari para pasukan ini adalah Duk Harimau Putih alias si Daiho yang memiliki semangat membara. Yang Yuling menyuruh kepada para pasukannya yang dimana mereka harus bisa untuk menghabisi Daiho, karena jika Daiho bisa dihabisi maka kekuatan dari Kekaisaran Star Luo akan menjadi sangat melemah. Dan di sana juga Daiho telah mengaktifkan kekuatan sejati dari Harimau Putihnya, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Hu Yuho muncul dengan kekuatan dari mata vertikalnya yang langsung menghentikan pergerakan dari para pasukan Star Luo. Tetapi lebih tepatnya ini merupakan ilusi untuk Hu Yuho menipu Kekaisaran Matahari Bulan, yang bagi Kekaisaran Matahari Bulan tanpa para pasukan Kekaisaran Star Luo yang pergerakan mereka berhenti, tetapi sebenarnya pergerakan mereka tidak berhenti, dan justru Hu Yuho menyuruh kepada Daiho dan juga para pasukan lainnya untuk segera mundur. Yang di sana juga Daiho mengenali suara tersebut karena ia mengenali suara ini mirip dengan orang dulunya juga yang telah menyelamatkan dirinya. Yang lalu pun Daiho menyuruh kepada para pasukannya untuk mundur mengikuti perkataan Hu Yuho. Dan sedangkan untuk Hu Yuho, ia datang mendekati Ye Yuling dengan alasan Hu Yuho yang ingin membantu untuk membasmi Kekaisaran Matahari Bulan, yang juga Hu Yuho menipu para anggota Kekaisaran Matahari Bulan dengan Hu Yuho yang berbohong kalau dirinya mengakui sebagai anggota dari sekte Roh Suci yang datang untuk membantu Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan di sana Hu Yuho membuat ilusi yang seperti para anggota Kekaisaran Star Luo tidak
tidak bisa bergerak, dan di sini Ye Yuling percaya dengan perkataan Hu Yuhou yang langsung pun Ye Yuling menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan serangan dari jarum dewa matahari bulan, yang serangan pun dilepaskan dari jarum dewa matahari bulan yang menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Yang sampai membuat mereka mengira mereka telah berhasil menghabisi Daihou. Tetapi tak lama kemudian Ye Yuling dibuat kaget karena sosok Hu Yuhou yang tiba-tiba saja menghilang, dan setelahnya Ye Yuling sadar bahwasannya ia telah ditipu oleh sosok sebelumnya alias Hu Yuhou yang telah menipu dirinya menggunakan ilusinya, yang padahal para anggota dari Kekaisaran Saluo telah melarikan diri. Yang lalu pun Ye Yuling mencoba untuk mengejar para pasukan Kekaisaran Saluo di tempatnya Hu Yuhou, yang di sana Hu Yuhou membawa para pasukan Saluo melarikan diri. Di sana Daihou berterima kasih kepada Hu Yuhou karena telah menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Tetapi Hu Yuhou meminta kepada Daihou untuk menyampingkan hal tersebut dan lebih baik mereka sekarang berfokus untuk melarikan diri dari Kekaisaran Matahari Bulan, karena Hu Yuhou yakin Kekaisaran Matahari Bulan masih mengejar mereka. Dan setelahnya Hu Yuhou menyuruh kepada semua orang untuk masuk ke dalam gerbang dari Necromancer. Daihou percaya kepada Hu Yuhou, yang lalu pun Daihou menyuruh kepada para pasukannya untuk mengikuti perkataan Hu Yuhou masuk ke dalam gerbang Necromancer itu. Yang di sana juga Hu Yuhou merasakan para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan yang semakin mendekati mereka, dan di sana Hu Yuhou bertanya kepada Daihou kenapa Daihou tidak masuk ke dalam gerbang Necromancer. Daihou menjawab kalau ia akan masuk terakhir dan dirinya sekarang akan mencoba untuk menghentikan para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan yang masih mengejar mereka. Dan tak lama kemudian para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan telah datang ke tempat mereka, yang di sana pun mereka langsung menyerang para pasukan Saluo menggunakan meriam mereka. Yang di sana Hu Yuhou mencoba untuk melindungi para pasukan Saluo, tetapi serangan meriam dari para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan membuat Hu Yuhou sulit untuk menggunakan kekuatan ilusinya. Yang di sana juga Daihou langsung maju untuk menghadapi Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan di sana Daihou menggunakan keterampilan dari wujud asli harimau putihnya, dibantu oleh Hu Yuhou dengan teknik teleportasi memindahkan Daihou ke tempat tengah dari pertempuran itu. 这是什么时候？水技能，魂骨技能，灵魂出境，必杀！ membuat Daihou bisa untuk melancarkan serangan ke pusat penyerangan dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang membuat pihak Kekaisaran Matahari Bulan menjadi kaget dan mereka pun mendapatkan serangan dari Daihou secara tiba-tiba. Yang di sana juga Ye Yuling mencoba untuk menyerang mereka menggunakan jarum matahari bulannya, yang di sana Hu Yuhou mencoba menghentikannya menggunakan kekuatan mentalnya, yaitu memusingkan semua orang. 精神控制技能。 你们也来尝尝。 Yang di sana Hu Yuhou bersama dengan Daihou mereka mencoba untuk mendapatkan jarum matahari bulan tersebut, tetapi sayangnya setelahnya cerita dari Solen 2 episode ke-116 bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Hu Yuhou yang berpisah dengan ayahnya, yang di sini membuat Daihou penasaran siapa pemuda yang telah menyelamatkan dirinya, dan juga sekaligus Daihou memiliki hutang budi yang berat kepada Hu Yuhou karena Hu Yuhou yang telah menyelamatkan dirinya 2 kali. Dan juga setelahnya Hu Yuhou memberikan pelatihan kembali kepada Deloli, yaitu dengan menjatuhkannya dari atas udara, yaitu untuk menimbulkan perasaan hidup dan mati kepada Deloli untuk bisa semangat bela dirinya Deloli bisa bermutasi kembali. Dan setelahnya kita diperlihatkan dengan situasi peperangan yang masih berlanjut, yang kali ini situasi peperangan semakin rumit karena awalnya mereka kira Kekaisaran Saluo yang akan menjadi incaran dari Kekaisaran
Kekaisaran Matahari Bulan, ternyata hal itu keliru. Ternyata Kekaisaran Matahari Bulan tidak mengincar Kekaisaran Star Luo, tetapi ternyata mengincar Sekte Heavenly Dao, yang hal ini memberikan kabar mengejutkan bagi pihak aliansi Kekaisaran. Dan untuk kelanjutan ceritanya, kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan bagi kalian yang tidak sabaran, bisa tunggu konten spoiler di channel Donghua Singkat. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 怎么回事？踏印血雾，这是什么时候？水技能，魂骨技能，灵魂出境，必杀！精神控制技能，你们也来尝。